Alhamdulillah, Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirina wa fil malai ila yaumidin. Wa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza fawzan azima. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada ungkapan yang patut kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dengan bersyukur, insya Allah nikmat yang dikaruniakan kepada kita ini tidak akan dicabut dan sebaliknya akan terus ditambah oleh Allah dengan nikmat-nikmat lainnya. Selain syukur, kewajiban bagi khotib untuk meningkatkan jamaah dan diri khotib pribadi agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketakwaan ini bukan hanya dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu. Ketakwaan harus kita bawa dalam kondisi dan situasi apapun dan dimanapun kita berada. Rasulullah telah mengingatkan dalam hadisnya, taqillaha aisumma kunta wa adbi sayyi'ata hasanah tamkuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya hal itu dapat menghapusnya. Bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai sarana meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita bisa melihat umat Islam memiliki semangat yang tinggi untuk membangun masjid. Berbagai macam upaya dilakukan umat Islam untuk membangun masjid, di antaranya dengan cara iuran, penggalangan dana, ataupun ada pihak yang siap menanggung dana, baik perorangan maupun komunitas tertentu. Terkait dengan pembangunan masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan bahwa ketakwaan harus menjadi dasar niat utamanya. La takum bi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwala yaumin haqqu antakum fi fihi rijalun yuhibbuna ayyato taharu wallahu yuhibbul mutahhirun. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-108. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa peningkatan ketakwaan harus menjadi dasar awal dalam membangun sebuah masjid. Jangan sampai mendirikan masjid dengan niat dan motif lain seperti untuk bermegah-megahan, berebut pengaruh di masyarakat, kepentingan politik praktis, dan juga sentimen pemahaman agama. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Membangun sebuah masjid harus memperhatikan aturan-aturan hukum fikih Islam, aturan negara, dan juga aturan serta norma sosial kemasyarakatan, agar keberadaan masjid tidak malah menjadi sumber konflik dan perpecahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Membangun dan memfungsikan masjid harus sesuai dengan kata masjid itu sendiri.
yang berasal dari bahasa Arab, yakni sajada dengan makna sujud. Sujud sendiri memiliki makna patuh dan tunduk, sehingga keberadaan masjid harus menjadi sarana tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya digunakan untuk kepentingan yang menunjukkan ketidakpatuhan, keangkuhan, dan pemenuhan pengaruh dan kekuasaan. Keberadaan masjid juga sangat mulia sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai-sampai dalam Al-Quran kata masjid disandingkan dengan kata Allah, sehingga kita sering mendengar istilah bahwa masjid merupakan rumah Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat ke-18. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan menyembah apapun bersamaan dengan menyembah Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam Sarah An-Nawawi ala Sahih Muslim, "Haulahu akhada billati ilallah masajiduha li'annaha buyuta ta'ati wa asasuha ala taqwa." Nabi bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid merupakan tempat ketaatan dan didirikan atas dasar ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaan muncul, bagaimana dengan kondisi masjid saat ini? Apakah keberadaan masjid sesuai dengan fungsinya? Apakah masjid sudah mampu meningkatkan ketakwaan umat Islam di sekitarnya? Terlepas dari pertanyaan introspektif tersebut, kita sebagai umat Islam harus bisa menata dan memperbaiki niat kembali dalam membangun, merawat, menjaga, dan memfungsikan masjid di sekitar kita. Di antara yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga kebersamaan unsur-unsur yang ada di masjid, seperti ketakbiran dan jamaah dalam memakmurkan masjid. Hindari sikap egois dan merasa paling berkuasa serta berjasa atas keberadaan masjid. Semua elemen masjid harus proaktif memperebutkan amal kebaikan untuk kemakmuran masjid, bukan memperebutkan pengaruh dalam masjid seolah sebagai penguasa rasa paling alim yang lain tidak boleh, harus menunggu perintahnya. Masjid juga harus menjadi tempat yang menyejukkan bagi jamaah untuk beribadah, bukan hanya ibadah mahdoh seperti sholat dan sebagainya, namun juga ibadah sosial kemasyarakatan bisa dilakukan di masjid dengan melibatkan masyarakat untuk proaktif di dalamnya. Kenyamanan dan kesejukan masjid juga tidak boleh dirusak dengan kepentingan politik praktis, yakni menjadikan masjid sebagai sarana kampanye politik dengan mendukung partai kandidat, saling menjatuhkan dan menjelekkan orang lain, serta menyebarkan politik identitas mengatasnamakan agama. Politik yang harus dipegang di masjid adalah politik keumatan, politik kebersamaan, politik persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan memerangi ekstremisme dan terorisme. Kesejukan dan kenyamanan masjid juga bisa terus dipertahankan dengan mengedepankan dan menjalankan amaliyah ibadah yang moderat. Jamaah harus diajak untuk beragama secara moderat dengan tidak berlebih-lebihan dan menghindari sikap bahwa ibadah yang dilakukannya lah yang akan diterima Allah, sementara ibadah yang tidak sesuai dengan caranya ditolak oleh Allah. Dalam menjaga masjid, ketakbiran dan jamaah bisa menggunakan kaidah ufadata ala qadim sholih wal akada bil jadid aslah, yakni melakukan inovasi dan mengambil hal baru yang baik untuk kemakmuran masjid dan mempertahankan amaliyah serta tradisi lama yang baik untuk kedamaian dan kesejukan masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Semoga kita semua memiliki masjid ideal yang bisa menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan mampu memberi manfaatan kemaslahatan bagi umat dan masyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah